Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rusdiana SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Cirende 1, Kecamatan Solear, kelas 4 fase B. Hai anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menuntut ilmu kita semuanya sebagai bekal untuk meraih cita-cita kita di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Kedua, membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Ketiga, membiasakan sikap menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan ikrar guna memperlancar pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan menjelaskan pengertian tentang Asmaul Husna. Anak-anak pasti sudah tahu apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah yang disandarkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yudhiluna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik yang artinya Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk, yaitu Al-Malik, Maharaja. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illahu Rabbul arsil karim. Yang artinya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arasy yang mulia. Dari nama baik yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Malik, kita dapat mengambil teladan Asmaul Husna, yaitu bentuk akhlak mulia untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang tercela dan merugikan kita. Dan kita harus menahan diri dari rasa marah, menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat atau boros, menahan diri dari perilaku tercela seperti mencuri, merampok, ghibah, menghina orang lain dan sebagainya. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim. Yang artinya, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Teladan Asmaul Husna Al-Aziz yaitu bentuk akhlak mulia untuk meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, mandiri.
Artinya, kita mengerjakan sesuatu sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Sikap mandiri akan membuka sikap-sikap positif lainnya, seperti optimis dan percaya diri. Contohnya, makan sendiri, memakai baju sendiri, belajar sendiri, dan sebagainya. Asmaul Husna yang lainnya yaitu yang akan kita pelajari Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dan keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Malikil Qudusil Azizil Hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijak. Dan Asmaul Husna yang dapat kita ambil dari bentuk akhlak mulia untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qudus adalah menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan mulai dari kebersihan hati dengan menjauhi penyakit hati seperti takabur, iri, dengki, dan ria. Selanjutnya, kebersihan badan dengan mandi minimal 2 kali sehari. Kebersihan lingkungan dan membuang sampah di tempat sampah, menyapu, mengepel lantai yang kotor, dan sebagainya. Asmaul Husna yang kita bahas lagi adalah Asmaul Husna As-Salam. Berarti Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah selamat dari segala aib maupun kekurangan. Karena kesempurnaan zat dan sifat perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Zabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun. Artinya, Dia Allah yang tidak Tuhan selain Dia, adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha menguasai, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bentuk akhlak mulia untuk meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang pertama, kita dapat menjaga lisan. Dengan menjaga lisan, kita dapat menciptakan hidup damai dan sejahtera. Kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Lisan Arasy digunakan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, berkata baik, dan saling menasihati di dalam kebaikan. Yang terakhir, kita membahas tentang nama-nama baik Allah, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dan Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan yang kita bisa ambil dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang pertama, tertib. Kita harus menerapkan perilaku tertib kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita harus mematuhi semua norma,
semua norma dan aturan yang berlaku. Ketertiban akan menciptakan keamanan. Kita juga harus menciptakan keamanan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Selesai sudah pembahasan kita mengenai nama-nama baik bagi Allah. Beberapa nama-nama baik bagi Allah yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dan mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Saya Bu Rosdiana undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.